yang insya Allah pada malam hari ini dan seterusnya mendapatkan curahan hujan rahmat, curahan hujan keberkahan, curahan hujan cahaya ilahiyah yang menerangi hati kita semua hingga anak keturunan kita mendapatkan keberkahan karena sabab kita mendoakan seorang wanita yang mulia, yang nasabnya menyambung kepada orang-orang yang mulia, yang keluar dari rumah kewalian, rumah yang menanam pendidikan warisan Nabi Muhammad SAW, yaitu almarhumah ibunda tercinta Syarifah Sa'diyah binti Idrus bin Salim bin Alwi bin Segar bin Muhammad bin Idrus bin Salim bin Husain bin Abdullah bin Syekhan bin Alwi bin Abdullah Al-Tarisi bin Alwi Khawasah bin Abu Bakar Al-Fikri Al-Husaini Al-Hadrami. Syarifah Sa'diyah seorang wanita yang benar-benar meneruskan perjuangan ayahanda tercintanya. Pengabdian beliau benar-benar terwujud di alam, menjadi saksi satu bangunan wadah yang terbangun, yaitu wanita Islam akhirat yang benar-benar beliau bina dengan baik. Ini tidak lepas dari pendidikan ayahanda beliau, Al-Bahrul Fahamah, lautannya pemahaman ilmu agama, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yang semoga Allah meridhai mereka semua. Hanya orang-orang yang terpilihlah yang dipilih pada malam hari ini mendoakan almarhumah, dan kita patut bersyukur pada malam hari ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa istimewanya Syarifah Sa'diyah binti Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Manusia mulia di antaranya karena dua hal. Ada mulia pada zatnya, ada mulia pada sifatnya. Adapun Syarifah Sa'diyah binti Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, almarhumah memperoleh dua kemuliaan. Mulia pada zatnya karena darah yang mengalir pada diri almarhumah adalah darah yang mengalir, di situ ada satu tetesan dari darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak kita miliki. Yang kedua, kemuliaan pada sifatnya. Ketika seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia termuliakan secara sifatnya. Orang menuntut ilmu agama hingga dia mahir ilmu agama, mengamalkannya, menyebarkannya, maka dia mulia karena ada sifat ilmu yang memuliakannya. Tapi ketika dia mengalami kegilaan, maka dia tidak lagi dihormati oleh orang-orang. Ketika orang tidak lagi bertakwa, maka sudah tidak lagi dihormati dirinya, karena sifat itu sudah lepas dari dirinya. Tapi almarhumah Syarifah Sa'diyah binti Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, beliau mulia pada zatnya karena darahnya, nasabnya menyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda antara batu kali dengan batu berlian. Batu kali walaupun satu kontainer, satu truk, dengan satu berlian
satu biji berlian yang kecil harganya berbeda. Di alam sendiri Allah sudah memilah ini. Jadi keturunan Nabi Muhammad SAW, tadi di dalam tahlil dibaca ayatnya surat Al-Ahzab ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah hanyalah menghendaki kepada kalian wahai ahlul bait menghilangkan rijz, menghilangkan kotoran-kotoran dalam hati, keraguan kepada Allah, tipu daya setan, kemaksiatan-kemaksiatan dihilangkan dari ahlul bait. Wa yutahhirakum tathira, ditekankan lagi, dan sesungguhnya tujuan Allah adalah mensucikan kalian wahai ahlul bait dengan sesuci-sucinya. Ini keuntungan keturunan Nabi Muhammad SAW. Ada keturunan Nabi yang mereka tidak mengikuti jalur kakek-kakeknya. Itu biasanya nanti 40 hari menjelang kematiannya itu dicuci bersih. Ini sesuai jaminan ayat ini. Dikasih penyakit yang berat, yang luar biasa, itu dicuci bersih sehingga ruhnya keluar dari jasadnya bisa berkumpul dengan kakeknya Nabi Muhammad SAW. Berbeda kalau kita yang orang biasa. Tapi kita akan jadi mulia karena bersanding. Segala sesuatu yang bersanding dengan Nabi Muhammad akan menjadi mulia. Umat bersanding dengan Nabi Muhammad jadi umat yang terbaik di alam ini. Sahabat yang bersahabat dengan Nabi Muhammad menjadi sahabat terbaik. Keluarga yang menjadi keluarganya Nabi Muhammad menjadi keluarga terbaik di alam semesta. Dan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, maka dia adalah orang-orang yang terbaik. Dan yang saya katakan kenapa istimewa di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah li Salik Thariqil Akhirah, Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, beliau menjelaskan di bab as-salatu alal maghfurillah, salat mendoakan kepada orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilahnya apa? Di sini dijelaskan awal karamatin lil mayyit saleh, permulaan kemuliaan bagi mayat yang soleh ataupun solehah, annallaha ghafara liman shalla alaihi, Allah akan mengampuni setiap orang yang mensolati, yang memohonkan doa kepada orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipastikan bapak-bapak, ibu-ibu pada malam hari ini sudah dibereskan dosa-dosanya, keluar dari masjid mulia ini sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Falihada tata'akkadu sholatu 'alal mayyit sholih. Maka dalam agama dianjurkan mensolati, mendoakan mayat yang soleh. Tapi kalau mayat pemabuk nggak ada anjurannya. Mayat yang mati berzina tidak ada anjurannya harus berbondong-bondong mensolati, mendoakan orang tersebut. Nah, Syarifah Sa'diyah termasuk orang yang soleh, yang hidupnya harum semerbak mewangi, terukir tinta-tinta emas ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan perjuangan beliau di medan dakwah. Bahkan di dalam kitab ini pula disebutkan, di dalam kitab Manaqib Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar Al-Jufri yang ada di Hadramut, tempat kelahiran Ibu Tua, ketika Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar Al-Jufri radhiyallahu ta'ala anhu beliau meninggal dunia, ada seorang laki-laki
disuruh istrinya pergi beli daging di pasar. Dia pergi beli daging. Setelah dia beli daging, terdengar kabar kalau Al-Imam Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Bara Al-Jufri meninggal dunia. Akhirnya dia ikut proses menyolati Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Bara Al-Jufri. Dia ikat itu daging di pinggangnya, dia ikut sholat jenazah Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Bara Al-Jufri. Ketika beliau pulang, sudah setelah pemakaman, beliau pulang ke rumahnya, dia berikan ini daging kepada istrinya. Dimasaklah oleh istrinya. Ketika dimasak berjam-jam sampai malam hari, itu daging tetap kondisinya utuh segar seperti dia baru beli dari pasar. Dalam kitab ini disebutkan ma'at asar finar, api tidak bisa memberi reaksi mematangkan daging tersebut. Karena kenapa? Daging itu ikut mensolati jenazah Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Bara Al-Jufri radhiyallahu ta'ala. Kalau daging yang sudah jadi bangkai, yang sudah mati, ikut mendapatkan keberkahan karena turut dalam bagian sah mensolati orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan sosok manusia yang hidup yang ikut di belakang mensolati jenazah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena apa? Karena mereka berhasil sukses meneladani Nabi Muhammad SAW. Itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, supaya ada pembeda antara orang yang benar-benar dekat kepada Allah dan orang-orang yang berlari menjauhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya, tidaklah kita berkumpul bisa mendoakan Syarifah Sa'diyah binti Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dalam kitab ini disebutkan An Ali bin Abi Thalib wa Muawiyah radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan dari Muawiyah, semoga Allah meridhai mereka berdua. Anin Nabi SAW, dari Nabi Muhammad SAW, annahu qala, beliau telah bersabda, hubbi wa hubbu ahli baiti nafiun fi sab'ati mawatini ahwalihinna azimah. Mencintai diriku, mencintai ahlul baitku, keluargaku, keturunanku, itu bermanfaat di 7 tempat yang dahsyat, yang agung, yang menakutkan bagi kita. Kapan? Indal wafati, ketika kita mati. Rasa cinta kita kepada Syarifah Sa'diyah, rasa cinta kita kepada guru tua, itu akan bermanfaat, akan meringankan pada saat kita sakaratul maut. Bahkan kalau seperti Ustaz Amiruddin yang mengalami belajar mu'allimin, insya Allah ketika meninggal dunia, guru tua yang datang akan menjemput. Itu hal yang berlaku ketika guru akan menjemput para muridnya. Sehingga malaikat Israel tidak berani, karena yang dia lihat ada Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Wa indal qabri, kemudian ketika di kuburan, malaikat Munkar Nakir juga tidak berani. Wa indal nasri, ketika pada mahsyar. Wa indal kitab, ketika kitab diserahkan, tangan kanan atau tangan kiri. Wa indal hisab, ketika dihisab. Wa indal mizan, ketika ditimbang amal baik buruk kita. Wa indal sirat, ketika berjalan di jembatan Siratal Mustaqim. Kalau yang paling cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, cinta sama guru tua, maka dia akan teguh kokoh berjalan di jembatan Siratal Mustaqim. Walaupun tangan-tangan menarik supaya jatuh ke neraka jahanam, tetap kokoh berjalan hingga sampai kepada pintu surga. Maka mumpung dari sekarang yang belum ada cinta kepada guru tua, ditanam dari sekarang kecintaan kepada mereka.
amal kita nggak cukup untuk masuk surga. Sholat kita masih mikirin cicilan mukena, cicilan motor, cicilan BTN, bayar SPP, masih melayang kemana-mana kita. Hadiah kita sama Allah itu masih jelek. Ibarat kata kalau ngasih hadiah ke raja, kualitasnya masih jelek, masih jauh dari persyaratan masuk ke dalam surga. Nah, cinta inilah al-ma'u ma'aman ahab. Hadis Nabi Muhammad SAW, orang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Maka tanamkan cinta kepada guru tua. Beliau orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita mendoakan guru tua, mendoakan Syarifah Sa'diyah, sebetulnya Syarifah Sa'diyah sudah tidak butuh doanya kita. Beliau sudah cukup dengan amal ibadahnya beliau. Tapi karena kita doakan mereka, ada berkahnya. Syekh Abu Bakar bin Salim katakan, "Aw ma alimta bi annana ahlul wafa wa muhibbuna mazala tahta liwa." Tidakkah kalian mengetahui kami ini ahlul wafa, orang yang pandai berbalas budi. Kalian doakan Syarifah Sa'diyah, Syarifah Sa'diyah akan jauh lebih membalas budi. Wal muhibbuna mazala tahta liwana, orang yang mencintai kami tidak intinya tidak akan terputus, akan berada di bendera kami, akan berada di bendera ayah kami Al Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Nahnul kiram paman atana qasidan nala sa'adata indama yalqana. Kami adalah orang-orang yang mulia. Kami adalah orang-orang yang karim, orang yang dermawan. Siapa yang datang kepada kami membawa hajat, maka dia akan bahagia ketika berjumpa dengan kami. Ketika kita membaca doa tahlil untuk Syarifah Sa'diyah, kita punya hajat. Hati kita semua punya kebutuhan sama Allah. Maka ketika kita menyambungkan dengan Syarifah Sa'diyah pada malam hari ini, ketahuilah bahwa hajat kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Syarifah Sa'diyah bisa berkumpul dengan para leluhurnya, dan juga kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW berkat kita mencintai mereka, berkat kita berbuat baik kepada Syarifah Sa'diyah dengan jalan perhatian kita membaca doa tahlil kepada beliau. Dan mudah-mudahan keberkahannya juga meliputi kepada keluarga kita, kepada anak keturunan kita, dan kita semua bisa mati dalam keadaan husnul khotimah sebagaimana Syarifah Sa'diyah binti Al Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang telah menutup akhir hidupnya dalam keadaan husnul khotimah. Wa aqamikum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.